Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang akan saya bahas kali ini masih di dalam kitab Isa'adur Rafiq. Di sini saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang azab ataupun hukuman bagi pelaku homoseksual pada di zaman sahabat, yaitu pada zaman sahabat Khalid bin Walid. Nah, pada suatu waktu Khalid bin Walid itu pernah membakar pelaku homoseksual. Kenapa Khalid bin Walid itu pernah membakar pelaku homoseksual? Jadi diceritakan bahwa Khalid bin Walid itu pernah menemui pelaku homoseksual di salah satu daerah di pinggiran Arab. Nah, pelaku homoseksual itu dia itu melakukan pernikahan, tapi pernikahan antar laki-laki dan juga laki-laki. Layaklah ia seperti pasangan suami istri. Ada yang berperan sebagai suami dan juga ada yang berperan sebagai istri. Nah, kemudian Khalid bin Walid pun tahu bahwa orang tersebut adalah melakukan pernikahan karena tinggal satu rumah, seperti itu. Kata Khalid bin Walid, aduh ini ada yang melakukan dosa besar nih. Bahkan dia sudah terang-terangan memperlihatkan kepada masyarakat bahwa dia itu sampai tinggal serumah dan mengakui sebagai suami dan juga sebagai istrinya. Kalau dibiarkan, kata Khalid bin Walid, ini sangat membahayakan terhadap masyarakat yang lainnya. Karena takut nantinya ada orang-orang yang mengikuti berperilaku seperti orang tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian Khalid bin Walid pada waktu itu menulis surat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang apa yang telah ia lihat, ia ketahui di daerah pinggiran Arab tersebut. Nah, dia mengatakan perihal itu, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian saling mengungkapkan pendapat apa sih hukuman yang pantas dilakukan oleh hukuman yang pantas diberikan terhadap orang tersebut. Dan kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa bunuh saja orang tersebut dengan cara dibakar, seperti itu. Kemudian berunding para sahabat, dan semua para sahabat pun menyetujui akan apa pendapat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan surat kembali kepada Khalid bin Walid mengatakan bahwa bakarlah orang tersebut. Dan akhirnya Khalid bin Walid pun memberanikan diri untuk membakar terhadap dua lelaki tersebut. Seperti itu. Ketika di dalam menentukan hukum ini pun sebetulnya sih para sahabat itu tidak ada perbedaan pendapat ulama. Semuanya itu mendukung akan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kalau di dalam hukum Islam kan, orang yang benar-benar melakukan perzinahan, jika orang tersebut itu adalah melakukan zinahnya zina muhsan, artinya adalah orang yang sudah mempunyai keluarga, yang sudah pernah menikah lah istilahnya, maka kan kalau di dalam hukum Islam pun itu sama. Hukumannya itu adalah sampai harus terbunuhnya orang tersebut. Jadi diarak dulu ke lapang, kemudian dikumpulkan masyarakat, dimasukkan setengah badannya itu ke dalam tanah, dan masyarakat memukuli orang-orang tersebut dengan batu-batu yang kecil sampai meninggal, seperti itu. Nah, ini pun sama hukumannya seperti layaknya orang yang berzina. Zinahnya itu yang zinah muhsan, hanya saja perlakuan membunuhnya itu tidak dengan dipukuli dengan batu tetapi dibakar. Jadi kalau sepintas sih serasa lebih kejam seperti itu ya. Kenapa pada waktu itu para sahabat berpendapat seperti itu? Karena itu bertujuan baiknya adalah agar ada efek jera terhadap masyarakat yang lain, agar merasa takut, agar tidak mengikuti perilaku apa yang sudah dilakukan oleh kedua orang tersebut, seperti itu. Nah,
Ini keterangan ini saya bacakan di dalam kitab Isya'adur Rafiq seperti itu. Mohon maaf ya tidak saya bacakan referensi secara arabiyahnya karena mungkin akan apa yang saya sampaikan ini pun mungkin sudah bisa dapat difahami. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.